Kayaknya pertama kali gue lihat lo ada di status tersanjung deh. Gue belajar baca, dia udah masuk TV. Tahu kan kalau udah di tahap yang lo masuk second account gue. Terus gue terbayang-bayang ada Korin di sekitar Gitu kan. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan gue Nanika di Breakdown Bros Podcast episode 42 It's Nothing But Movies. Kali ini gue kedatangan dua perempuan yang kalian sudah kenal dan gue kenal dari kecil ternyata. Dan ini dia ada Dea Anissa dan juga Alisa Abidin. Terima kasih banyak udah datang. Halo. Halo. Dea Anissa, apa kabar Dea Anissa? Alhamdulillah baik. Alisa Abidin juga ya. Baik. Seperti bajunya ya, kita sudah kedatangan dua pemain dari Korin, asik project terbarunya Ginanti Rona. Benar. Yes, ini berarti horor lagi ya ini? Horor. Horor. Dan ini rame banget dari kemarin gue juga podcast sama horor. Sekarang ada lagi Korin nih. Itu Korin tuh cerita tentang apa tuh dia? Gimana ya, sebenarnya ini cerita tentang di persahabatan gitu, persahabatan para perempuan di suatu asrama putri yang akhirnya mereka melalui suatu peristiwa yang akhirnya di situ mereka harus memutuskan sesuatu, mengalami sesuatu yang traumatis dan lain-lain gitu. Oke. Sebenarnya peristiwa atau apa gitu-gitu udah cukup tergambarkan juga sih di trailernya gitu tentang si Korin ini gitu. Oke, tapi kalau dari Korin sendiri kalian tahu kan Korin itu jin gitu, jin pendamping gitu. Iya. Ya. Kalau dalam Islam kan itu jin pendamping. Tapi di sini jinnya itu jadi jahat atau gimana? Nah, itu kayak spoiler deh kayaknya. Ya makanya. Oh gitu. Kita harus kayak Oh alah, jadi ya kalian nonton sendiri aja deh nanti. Sebenarnya bisa dilihat dari trailernya sih. Tapi kalau mau tahu lebih detailnya ya harus nonton, tunggu 1 Desember. Oke, 21 Desember deh. 1 Desember. Oh, 1 Desember. 1 Desember. Nah, ini gimana rasanya Dea Anissa akhirnya main film horor lagi, terus kembali ke layar kaca lagi, terus berhadapan acting sama Agni Nihak juga kan sama Ucup juga ya. Gimana? Sama Omar juga. Oh, Omar Daniel juga Iya, ya? sama Omar Daniel juga. Aku di sini kan berperannya sebagai salah satu istri. Kayak banyak banget istrinya Omar. Enggak maksudnya Berbagai. Ustazah. Iya, Umi. Jadi bukan Oh, Umi. ustazahnya. Jadi Oh, Umi. cuman istri dari seorang pemimpin asrama gitu. Salah satu pemimpin asrama putri gitu. Tapi gimana tuh jadi ustazah? Apakah ada workshop untuk ngaji juga kah atau gimana? Apa emang udah jago aja sih dari Umi gitu? Wow. Apa emang udah mendalami karakter sebelum untuk mengambil project ini gitu? Enggak sih, kita ada workshopnya. Kita workshopnya lumayan panjang. Oh, panjang ya? Berapa lama tuh? Hampir sebulan. Sebulan. Workshopnya. Karena emang ditambah lagi karena kan ini sebenarnya ceritanya lebih ke kelopan persahabatannya kan gitu. Yeah. Jadi 4 orang yang ada di trailer ini mereka 4 bulan itu benar-benar menyatukan pikiran, chemistry gitu. Oke, sebelum lanjut lagi, ini kalian berdua kenalnya di project ini atau sebelumnya udah kenal? Di project ini. Di project ini. Oh, di projectnya kalian udah kenal. Nah, Alisa tuh sebagai apa? Aku di sini sebagai Sri, salah Sri. satu asrama putri di asrama putri itu. Oke. Yang pokoknya intinya dia kayak rebel dan pingin keluar dari aturan segala macam. Akhirnya dia mengalami suatu peristiwa itulah gitu. Oh, suatu peristiwa itulah. Jadi nih Peristiwanya peristiwa yang akhirnya semua kena gitu tapi. Oh, oke. Gitu. Tapi gimana rasanya main dengan si karakter Sri ini? Apakah emang sebelumnya sudah biasa ke pesantren atau gimana? Enggak sih, justru memang yang awalnya menarik perhatian itu dari project ini memang si karakter Srinya itu. Jadi memang pas dikasih dari deskripsi dan segala macam menarik karena memang range emosi si Sri ini besar banget gitu. Dia nggak pernah, dia selalu ekstrim kanan, ekstrim kiri gitu. Dia nggak pernah yang kayak biasa aja di tahap normal, nggak. Selalu emosinya tuh yang either meledak-meledak atau kayak lost, bener-bener lost. Nah, menurutku itu challenge banget gitu ya, dan aku dikasih waktu untuk research segala macem dan jadi semakin tertarik gitu. Apa research yang dari Mbak Ginanti untuk film ini, dikasih referensi film ini nonton nih? Banyak, kita banyak. Justru karena kita workshopnya panjang ya, jadi kita bisa nonton, kita lagi workshop nonton lah. Oh ya? Iya, kita nonton Nobar film, bareng. Nonton apa? bareng. Horor-horor yang referensi dari Hereditary, Iya, Midsommar, bukan? Kita The ada Exorcist. Iya, itu juga banyak. salah satunya. Karena emang kalau dilihat Conjuring dari gitu. Conjuring. Oh, Conjuring. Oh, Iya, iya sih. Wah,
Keren. Kalau apa yang kamu lari itu Tall Grass, oh benar, gitu. Tall Grass. Dia nontonin itu karena salah satu adegan yang berat juga buat dia. Oh, jadi ada referensi yang memang bener satu film itu tuh menggambarkan adegan ini misalkan gitu ya. Jadi terinspirasinya dari situ ya. Tapi kalau Tall Grass sih emang serem banget sih, itu creepy banget sih. Ilalang-ilang tinggi gitu kan. Habis itu dia harus nyari siapa yang ngejar gue gitu-gitu. Nah, itu kan ada di trailer tuh. Ada di trailer ya? Oh iya. Yang shotnya dari atas tuh bener kan di ladang jagung yang harus lari terus menerobos segala macam. Makanya sebenarnya kalau ngeliat karakter Sri ya, aduh berat banget. Iya kan? Ini istrinya bukan Sri Asih kan? Bukan. Waduh beda. Kalau Sri Asih beda lagi. Salah ya? Salah. Ini Corin ya? Oh ya. Gue balik lagi flashback sedikit ke sebelum kalian masuk ke industri film ya. Gue pengen tahu sih sebenarnya dari Alisa sendiri kan gue pertama kali itu ngeliatnya kalau nggak salah di Penyalin Cahaya. Betul nggak? Main nggak? Iya itu. Tapi itu kayaknya bukan film pertama lo deh. Iya. Film pertamanya apa sih? Di Tarian Lengger Maut. Tarian Lengger Maut, Visinema. Sama Della Mareval. Della Mareval juga ya? Iya. Oke. Sebelum itu sinetron? Sebelum itu enggak sama sekali. Oh, oke. Jadi itu memang film pertama di Tarian Lengger Maut, film pertama. Terus sebelum itu teater. Oh, teater. Jadi gue berawal dari anak teater. Teater di mana? Jakarta Pusat? Teater di sempat di Koma, teater juga. Bulungan. Sekarang juga sedang masih berproses di teater. Berarti sama anak IKJ gitu ya banyak ya? Enggak sih, karena gue banyaknya teater Bulungan gitu, teater kelompok pojok, teater tetas gitu-gitu. Oh, teater tetas juga gue sempat beberapa kali nonton si teater itu. Nah, berarti dari awal emang cita-citanya emang pengen menjadi aktor. Enggak sih, awalnya gue ini lulus itu gue ngambil fakultas psikologi. Oh, jadi sarjana psikologi nih ya? Sarjana psikologi. Baru di situ setelah lulus baru kayak dapet tawaran si Tarian Lengger Maut itu. Jadi sebenarnya kalau nggak dapet tawaran itu mungkin gue sekarang lagi kerja di kantor gitu. Oh gitu. Sebagai HR mungkin gitu. Oke. Karena emang jurusan psikologi ya? Iya, emang nggak kepikiran buat main film sih. Kalau teater emang suka dari dulu gitu. Oh, emang suka dari kecil ya. Nah, ini kayaknya berbeda cerita dengan Dea nih. Dea awalnya gimana, Dek? Kayaknya pertama kali gue lihat lo ada di status tersanjung deh. Gue belajar baca, dia udah masuk TV. Iya nggak sih? Iya kan? Dari kecil sih. Kayaknya lu yang salah satu angkatan artis yang ketemu di mall gitu deh. Gimana? Iya sih tapi kok tahu sih? Yang biasanya rata-rata artis pada umumnya tuh di mana, di Blok M, di PIM atau di mana terus ada casting gitu. Bener. Kamu kayaknya cocok deh main sinetron. Lo tau gak sih gue kalau dulu gue awal mulanya karena gue pernah hilang di mall. Pernah hilang di mall terus gue naik ke atas panggung yang ada acara gitu loh. Kalau misalnya di mall ada. Terus gue tiba-tiba nyokap gue nyariin gue, terus ada suara gue kayak namanya siapa Dea gitu. Oh gitu. Jadi semua karena lo hilang. Jadi karena gue hilang. Psikologisnya karena gue hilang. Oke. Mau ngapain? Mau nyanyi kayak. Lah lu kecil mau nyanyi langsung di tempat bocah? Nggak tahu ya. Oh iya emang awalnya tapi lu nyanyi dulu kan? Emang penyanyi dulu. Oh nyanyi dulu kan. Nah terus abis itu sinetron tuh banyak kan? Sinetron dulu dari Bidadari, terus Tersanjung pernah juga, Kehormatan kayak gitu. Berarti gimana rasanya tuh untuk membagi pendidikan dan dunia entertain pada saat itu? Karena gue masih kecil mungkin jadi nggak terlalu ini, tapi begitu sudah besar kayak SMP SMA sih lebih kayak ada jeda-jedanya karena gue orangnya nggak multitasking banget, jadi gue harus benar-benar stop salah satu dulu gitu biar bisa fokus gitu. Oh jadi salah satu dulu ya, bukan yang homeschooling udah bodo amat gitu sama pendidikan? Enggak, gue gak mau homeschooling sama sekali karena emang kalau menurut gue tidak fokus jadinya gitu loh. Kalau misalnya mau syuting, kalau mau sekolah. Oke. Berarti berapa sinetron tuh, Dek? Lu, Dek? Banyak ya? Ada 10 kali ya? Gak tahu. Lu gak tahu ya sampai berapa? Gak bisa dihitung pakai jari kayaknya. Anak seumuran lu pada saat itu stripping hampir setiap hari syuting kan berarti? Beda dong. Kalau dulu kan belum ada namanya stripping. Dulu weekly. Tayangnya tiap minggu doang. Kalau misalnya kayak Bidadari tayangnya tiap hari Minggu doang. Terus, jadi produksinya jauh lebih besar gitu daripada sekarang kan. Kalau sekarang kan stripping ya cuman bisa beberapa sinetron doang gitu. Kalau dulu kan tiap hari beda-beda yang tayang, bener nggak sih? Iya tiap hari beda-beda. Oh iya benar. Prime time-nya pasti hari Minggu. Ya Minggu. Dan itu ada lu semua di situ. Hampir ada lu semua di situ. Gua pada zaman itu sih emang lu emang megang banget sih. Alhamdulillah. Oke, sorry. Gue pengen nanya nih sebenarnya dulu kan ada nama panggilan lu Deimut. Iya. Terus gue penasaran itu yang buat siapa? Lu sendiri? Oh enggak, karena dulu lu jangan acak gitu. Enggak kali. Imut juga. Sekecil itu. Imut juga. Sekecil itu gue bikin nama panggilan sendiri gitu kayak
oh my god, I'm so cute gitu, I'm imut gitu. Dia cute. terus. Itu karena nyanyi. Jadi dulu tuh gue ada grup namanya 3 Bocah Imut. Oh, I know, gue baru tahu nih. 3 bocah 3 imut. Bocah Imut. Jadi semuanya ada nama belakangnya imut. Ini sebuah trivia. Oh my god. Sebuah trivia yang gue baru tahu sekarang. Ternyata dia imut asal dari situ ya. Dari situ. Oke, tapi berapa orang itu? 3 orang. 3 orang, 2 termasuk lu. cewek, 1 cowok. 2 cewek, 1 cowok. Iya. 2 cewek, 1. Berarti 2 temen lu itu nggak dapet sinetron mungkin. Jadi gue nggak tahu imut-imut yang lainnya. Enggak, karena mungkin kalau yang lain, yang Aldo gue nggak tahu ya, karena cowok mungkin dia udah tidak mau pakai imut juga kan ya. Lu bayangin kalau misalnya dia sudah besar dia pakai Aldo imut gitu. Tidak mungkin ya. Cringe aja sih kalau di Instagram Aldo_imoet gitu. _imoet. Iya itu gitu kayak kan, males ya. aja sih sebenarnya gue. Kalau yang perempuan sekarang udah punya anak 2 gitu. Oke. Emang Oh, udah masih- tidak di dunia entertainment lagi. Oh tapi lu masih kenal satu sama? Oh, masih sahabatan. Nah sekarang berarti udah masuk ke film. Ya Anissa. Jarang lagi gue ngeliat lu di sinetron. Sinetron masih, tapi mungkin karena range gue pengen nyobain hal yang baru lagi aja gitu loh, pengen nyobain film aja. Perbedaannya tuh signifikan gak sih, Dek? Kalau dari sinetron abis itu lu main ke sebuah industri film yang emang kolektif banget, udah gitu banyak orang di situ, melibatkan banyak orang hebat ya, yang Benar. gitu itu perasaannya gimana sih? Signifikan banget sih, apalagi kalau misalnya kayak awal gue screen test buat Korin aja. Kayak perbedaannya berasa banget gitu. Terus gue masuk workshop buat Korin juga, ketemu sama orang-orang hebat semuanya gitu, yang alhamdulillah sih semuanya karena kita belajar bareng. Terus juga workshopnya juga seru banget, dan semuanya tuh mulai dari nol gitu ketika kita mulai project baru gitu. Kalau film tuh bedanya gitu kali ya. Karena dengan karakter baru, dengan cerita baru, terus kita benar-benar semuanya kayak ya mulai dari nol gitu. Karena kita nge-build karakternya benar-benar dari nol supaya sampai bisa di layar lebar gitu. Oke, berarti kalian semua tuh harus membangun chemistry masing-masing ya. Benar. Iya kan? Itu kan kalau misalkan mungkin kalau di sinetron kita dikejar tayang sulit membangun seperti itu, tapi kalau di film kan perbedaannya ya. Kita memang dikasih waktu Iya. untuk itu gitu. Benar. Dan untungnya dari kita semua emang terbuka juga, datang tuh open untuk satu sama lain, open buat dikasih feedback. Jadi chemistry-nya ya natural aja. Kalau Dea kayaknya sama Yusuf udah ini ya, sama Ucup ya udah punya udah punya feelings gitu kayak kamu yang di MNC ya. Kamu RCTI. Ucup sama gue tuh baru pertama kali syuting bareng di Korin. Oh gitu. Iya, kayak the first time we met itu di Korin. Oh, baru tahu gue. Karena kita nggak pernah satu project sinetron bareng, jadi begitu kita ketemu Iya. di Korin kayak halo. Emang yang dulu ya. Iya kamu juga nih, saya ngeliat kamu juga gitu. Pokoknya dia pertama kali kelihatan. ngenalin diri terus kayak iya Dek, kita tahu. Kita baru belajar nulis, lo dari TV Dek, kita gitu. Kita ada yang kayak iya Dek, kita tahu. Kita semua udah tahu ya. Tapi gimana Anissa, perasaan ada syuting sama Dea Anissa? Apakah orangnya semenyenangkan itu seperti di filmnya atau emang gimana? Wah, dia jauh lebih menyenangkan daripada di filmnya. Jauh, jangan samain. Aslinya gimana dia? Iya, justru surprisingly malah kita connect banget. Terus kayak tiba-tiba tahu kan kalau udah di tahap yang lo masuk second account gue. Udah kita kayak udah sedekat itu. Lo masuk second account gue ya. Gila sih. Oke. Itu udah Nah. top level of sahabat. Nah, itu. Lo di second account terus lo di close friend second account. Nah, itu dia. Udah di tahap lo close. Dunia ini ada 3 lapis. Itu dia. Close friend first account sama close friend second account itu udah Iya. paling pol. Udah paling Nah. pol. Tiba-tiba udah di tahap itu mungkin karena kita seumuran, Iya, terus benar. kayak banyak hal-hal samaan di situ, dan ya kita sama-sama terbuka aja sih, mau saling belajar, feedback segala macam. Oke. Nah, sebaliknya syuting sama anak teater ini gimana? Gue Yang- sangat merasa terbantu sekali sih, karena kayak kan mungkin beda banget feel-nya dan segala macam tuh beda banget kan kalau misalnya syuting film secara psikologis. Untungnya dia kan anak psikolog ya, jadi gue suka bertanya-tanya gitu loh, kayak secara psikologis karakter ini gimana ya gitu-gitu. Karena kita untuk mau nge-build chemistry, untuk nge-build karakter itu sendiri, apalagi Korin ini tuh sangat
apa ya? Iya. Secara psikologis tuh Bermain di situ ya. gitu Oh, kan. emang filmnya tentang itu kali ya. Iya. Intinya tuh tentang psikologi orang Bermain-main sebenarnya. di situ. Terus Tapi- lu ajarin olah tubuh gitu gak sih? Gue manggilnya bukan Alisa ya sebenarnya, Abidin ya. Nah gitu, itu tingkat kedekatan. Makin dekat Nah. makin Bidin. Jadi awal Alisa, makin deket makin Alisa. Tahu gue dong kalau lu, udah panggil gue Abidin aja Nah, berarti gitu. berarti kita udah deket lah. Ya. Anggaplah. Anggaplah kita udah apa dekat udah ya. deket ya? Abidin ya. Iya, Bidin. Jangan kalau ada A-nya Kenapa ada anggur A-nya bir. dong? Kan? Jangan. Sebenarnya tadi saya mau jokes itu tapi saya nggak enak gitu Iya, sama jangan, Alisa gitu. jangan. Jadi Bidin aja ya. Bidin aja, kayak Bidin. aja. Selain kalian kan pasti kan ada si Agni juga, ada Ucup juga, ada Omar. Nah, mereka bertiga gimana nih acting sama mereka bertiga nih? Si Agni kan ya kita tahu lah, dia Iya, baru-baru ini lagi kaya-kayanya lah ya. Waktu itu datang ke sini lagi kaya-kayanya tuh dia. Lagi banyak-banyaknya tuh ya, Oh, iya, dapat iya, penonton iya. terbanyak terus Yes, jadi yes, satu yes. ikon setan yang ditakutin banget. Yes, Nah, yes, terus benar, sekarang benar. dia main ini tuh perasaannya gimana nih kalian syuting sama dia tuh? Kita tuh syuting sebelum dia tayang kan ya? Iya. Kita sempat Apa sedang? Apa sedang tayang Iya, ya? iya. Sedang. Oh, Sedang. belum tayang dong. Iya. Pas proses reading. Oh, benar. belum kan? Oke. Maaf. Kalau nggak Saking salah ya. lamanya ya. Saking kayak. Berarti ini lama ya karena pandemi ya mungkin ya? Enggak sih sebenarnya Pas tahun ini juga sih. pas puasa. Jadi syutingnya temanya kayak gitu, terus kita lagi puasa juga, jadi kayak Ini lagi puasa nih pada. iya pas syuting. Lagi pada puasa. Waduh, berat dong tuh ya syuting pas lagi puasa ya. Ada Matching banyak, aja sih sama temanya. Iya, banyak korin-korin asli itu ya. Banyak korin-korin Iya, asli. Iya, di situ. Ini syutingnya di mana, Dek? Syutingnya di daerah Bogor. Bener gak sih? Iya, daerah iya. Bogor. Deda Bogor. Daerah Oke. Bogor. Berapa hari tuh? Sempet kepotong lebarannya itu ya. Iya, kita sempat ketepotong lebaran juga. Jadi kita sempat break buat lebaran, terus baru balik syuting lagi. Baru balik syuting Kayak lagi. sebulan deh, hampir Iya, 20 sampai 24 hari. 30. Iya, iya. Oh, berarti sebulanan ya. Oke lah, kalau untuk film horor emang segitu ya. Oke lah. Dan Dan kalau syuting film horor kan kebalik semuanya kan. iya benar, Iya, jamnya syutingnya ya. balik. Jamnya kebalik kan, Iya, karena iya. kita Matahari turun baru action. Iya. Iya. Beda kalau sama tersanjung beda. Kalau itu siang-siang biasanya deh, siang-siang. nggak boleh nyolong Nggak juga. boleh nyolong juga, nggak boleh. Itu beda. Nah, berarti udah lihat dong berarti film kalian yang ini? Kita belum nonton. Bahkan trailernya aja kita nonton waktu kemarin. Iya. Pokoknya barengan sama Kenapa sih artis-artis media tuh sekarang gitu. tuh nggak pernah nonton filmnya sendiri, jarang pengennya nonton bareng gitu. Ya iya, karena biar dapat feel-nya Belum. aja. Nah, beda. Memang nggak kepo apa? Sama kita sebenarnya nggak mau spoiler juga sih, karena ketika Oke. kita udah nonton pasti kan kita pengen ngasih tahu gitu. Bener dong? Iya, iya. Bangga dong. Iya sih, iya sih, iya Daripada sih. kita spoiler, nanti aja nontonnya bareng. Iya. 1 Desember. Oh, 1 Desember ya. Iya. Oke deh. Oke, kalau berarti kalian berdua kan basically suka film ya? Sering nonton film juga kan? Nah, gue pengen nanya 5 film favorit lo berdua nih. Yang dari drama boleh, superhero boleh, atau filmnya jadul juga boleh, Indonesia boleh, Hollywood boleh, Jepang boleh, bebas. Waduh, gue kalau ditanyain film, Oke. silakan. Apa mau genre Kalau spesifik? gue Nggak usah ya film Gue udah aja tahu ya. kalau film Indonesia yang paling gue suka tuh 27 Steps of May. Sampai sekarang masih Rehanun ya? Iya, masih kayak wow. 27 Steps of May, abis itu ada filmnya Mira Lesmana dulu, Drupadi, kayak short film gitu. Drupadi tuh Indian Sastrowardoyo Dian bukan? Sastro itu kayak masih terngiang di otak gue. Sama Nicholas Saputra ya? Iya, semua deh, semua itu pada ngumpul di situ. Terus baru-baru ini masuk sih list gue nonton The Wonder sama The Vanishing. The One. The Wonder sama The Vanishing banget Netflix. nih anak Netflix. Nah itu. Terakhir? Terakhir apalagi ya? Corin. Mungkin Everybody. Iya, Corin kan belum nonton. Kan belum tayang. Kalau best trailer Corin. Udah iya aja tadi. Iya, Korea. Best Nah, kalau trailer Hollywood, Corin. Hollywood. Kayaknya terakhir Everybody's Fine deh. Everybody's Fine tuh yang mana Film ya? lama banget, isinya tentang keluarga banget. Tapi yang gue inget adalah pas gue nonton gak berhenti nangis dari awal sampai akhir. Oh, di drama? Iya. Keluarga ya? ha-ha. Oh, ntar gue masukin list gue. Sama iya. Bonus Koda satu juga boleh. sih, Koda. Wah, Koda itu gua film kan? terbaik. Nah, itu itu film kayak terbaik gue tahun. kayak, Itu oke, Koda itu keren banget, cuy. Terbaru itu. Itu keren parah itu karena Nggak bisa ngalahin. Gua nggak bisa karena pas ada adegan heningnya itu gua nangis cuy. Nah, itu dia. Itu hening itu. Mau Aduh, itu nonton keren banget 3 ya, padahal- kali emosinya tetap sama. Ibu doa amat gue pengen cerita tadi tapi takut spoiler ya udah kalian pasti udah nonton lah Koda Udah, ya. please. Tentang Please. tentang keluarga tunarungu ya mereka Iya, waduh, iya. keren banget sih. Dah. Gitu. Berarti dia sekarang. Aduh, susah lagi. Apa Ini nih? Paling nggak Nggak hafal. Nggak hafal nama film. Ya masalah. udah. Apa 5 sinetron favorit lo? Ya elah. Terserah lu apa aja. Apa aja ya? Gua oke. Coba ya. Coba, gue gua- kasih tahu description. Cluenya apa? Coba film yang kayak siapa yang main atau enggak ceritanya gimana Film gitu. terakhir yang lo nonton.
Film terakhir yang gue nonton di bioskop. The Menu. Yang terakhir Oh, The banget. Menu. Itu iya, keren, iya. The Menu. Padahal gue tuh Nonton penakut ya, tapi kalau nonton film kayak gitu kenapa ya ada rasa tersendiri. Sebenarnya lu penakut. Gue penakut. Ngapain main korin? Emang macu Terpacu adrenalin aja ya, ya. macu Selama adrenalin ya. syuting gak serem-serem sekali kan, Enggak, fun-fun aja. Fun-fun Iya. aja. Oh, fun-fun aja Iya, ya. selama syuting. Berarti yang sok Tapi gue serem tuh nggak- gimmick doang tuh. Gue nggak ngelihat kalau yang udah pada makeup. Oh, iya. Oh, itu lebih serem lagi ya. Iya karena gue penakut kan. Jadi gue ketika mereka makeup gue nggak Kabur, iya. kabur gue nggak mau lihat sama sekali. Kayak bocah ya. Iya. Gue kabur nggak mau lihat sama sekali. Takutnya ntar terngiang-ngiang sampai rumah Ya ya. itu dia. sih emang. Karena pertama kali gue ketika gue dia masuk ya gitu jadi Hana gitu. Terus kan dikasih skripnya kan. Terus gue baca dan gue salahnya adalah bacanya pas malam-malam. Terus gue terbayang-bayang ada korin di sekitar Iya kan? Iya, Jadi gue betul kayak sih. aduh salah nih gue bacanya malam-malam. Kita baca naskah, casting, semua tuh merinding emang. Bener. Bahkan kita reading Screen pertama test. gak sih? Iya. Reading pertama yang Merinding. kayak bener-bener semua pemain ada reading full gitu. Iya. Parah ya. Takut. Berarti dari skripnya aja tuh udah serem ya. Iya, Kalian iya. bisa membayangkan apa yang terjadi nanti pas syuting. Itu dia karena kita kan juga readingnya sekaligus ada Actingnya. iya jadi sekalian Dramatic ada reading. dramatic readingnya gitu kan bakal nanti Mbak Gita maunya kayak gimana gitu even kita boleh nambahin kayak Mbak Gita boleh nggak kayak gini boleh nggak diganti dialognya kayak gini bla 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 kita bisa kayak gitu sama Mbak Gita enaknya ya. Iya, Oke, iya. jadi ngasih kebebasan juga buat ngerevisi Banget, skripnya banget. ya. Oke, itu paling Bahkan enak sih gitu. beberapa adegan Adegan. yang ada di trailer Hah? itu Improve di improve dari pemain. Oke, keren. Ini pasti wajib nonton sih kalau Iya, kayak iya. gini. Berarti beberapa hari kan ada yang improve pure dari pemainnya ya Iya, sendiri. iya. ya? Kita Oke. sebagai pemain yang tidak ada di adegan Ah, itu juga nggak tahu kalau itu hasilnya bakal kayak gimana karena banyak hal yang mereka improve pas lagi syuting gitu loh. Cuma kayak Mbak Gita kalau misalnya kayak Mbak kita kasih penawaran kayak gini ya gitu. Kalau emang oke dia akan langsung pakai itu. Benar. Oh. One take oke deh. Cuma kalau emang nggak cocok ya dia ya kayaknya jangan dulu deh bisa didiskusikan gitu. Oke, bisa didiskusikan ya. Ini kayaknya gue penasarannya sama Omar Daniel nih, jadi ustadz paling ganteng sedunia nih Omar Daniel nih ya kan. Tadi gue ngeliat trailernya, waduh, nih Omar Daniel jadi ustadz lagi nih, gue nggak siap nih Iya, ngeliat dia kan? jadi ustadz nih, waduh. Ya lo bayangin aja Nggak kita. siap gue. Ngeliat jadi Gue nggak siap. Jadi kan Gue nggak siap. Omar tuh readingnya agak-agak telat gitu kan datangnya. Iya, Kita si perempuan-perempuan ini udah building chemistry segala macem, tiba-tiba datang Omar dengan kokonya tuh kayak hormon-hormon gitu langsung. Gimana belum biasa ya kan dari pertama tuh cewek-cewek belum biasa Saya sebagai istrinya aja nggak biasa. kita langsung Kayak Anda istrinya ya? Saya istrinya. lupa, Anda di Saya film istrinya ya? Iya, iya. Kayak kok aneh ya Anda pakai baju koko dan peci ini ya gitu kan, kayak nggak cocok deh ya Omar Daniel gitu kan. belum biasa, inget banget kita kayak Iya, malu-malu kayak- sendiri gitu. Itu endingnya kayak Iya pas diajak ngobrol gitu. Tapi ada adegan ini nggak sih, dia ngaji kah atau dia berbau-bau muslim atau dia Ada. jadi imam kah? Iya. Ada. Itu dia. Ada. nonton aja sih. Nonton aja. Lagi-lagi. Podcast ini tuh emang tantangannya adalah spoiler. Iya. Jadi saya nggak bisa terlalu banyak nanya ya. Berusaha untuk gak spoiler juga Iya, gitu. iya. Ya, kalau kalian berusaha untuk nggak spoiler nggak Iya. keceplosan ya. Dia tadi belum tuh. Apa? Kedua, Doctor Sleep, right? No? Dr. Sleep. Doctor Sleep, Sleep, right? yang psychological thriller. Iya, iya, iya. Dr. Sleep. Yang Bener tadi kan? The Shining. film Yang The dulunya. Shining abis itu yang di baru kan remake, Doctor iya, Sleep kan. Dr. Sleep. Shining also one of The yang best. gue suka juga sih. Padahal ya balik lagi gue kan gak suka horor Tapi itu nonton filmnya kayak iya, tapi karena kayak kedoktrin orang gitu loh, kayak nonton deh, bagus, nonton deh gitu. Nggak gini, berarti lu tipikal penonton yang nonton horor pengen ngeliat tapi setengah-setengah gitu tuh nggak? Kalau di bioskop. Tapi karena gue pemain ya, Uh-uh. maksudnya kayak kalau ngelihat kayak gambar bagus, or kayak ngelihat ekspresi dia bagus atau adegannya bagus, gue mau takut kayak gimana pun gue tonton, karena gue pengen lihat gitu. Kok bisa ya? Iya nggak tahu sih. Kok bisa ya? Iya, Gue nggak tahu. bisa loh. Gue tuh kayak orang yang kepo, pengen nonton tapi takut gitu, jadi setengah gitu. Oh, kalau gue nggak nutupin mata, nutupin kuping. Oh, soundnya, iya. Jadi Lu suka kalau juga nonton- nggak Bidin nonton horor? Gue suka horor. Oke, suka berarti horor. gue tantang 3 horor deh, 3 lagi Apa-apa? horor. Kan tadi yang kedua udah Dr. Sleep, 3-nya film horor. Gua Horor favorit iya. Jalangkung. Oh itu memorable sih. Right. Karena itu nostalgia banget di Bener kan? awal tahun 2000-an itu paling serem men. Film lo.
Jumat malam. Oh, Jumat the Movie. Malam Iya. Jumat the Movie. Malam Jumat. Maaf. Gue appreciate banget ya pas gue ketemu sama Bidin, kayak kita beberapa kali reading terus tiba-tiba Bidin ngomong sama gue kayak gue suka banget adegan kesurupan lo di Malam Jumat the Movie. Gue kayak lo nonton. Keren. Gue nonton. Lo nonton. Itu tahun berapa, Dek? Tahun 2019. 2019. Itu berarti film horor pertama kali ya? Iya ya. Setelah I think Iya karena gue Film kayak dia banyak banget sampai I think I know, mungkin kayak dia lupa juga deh. Iya. Kebanyakan film dia Arisha deh. Dia kebanyakan film lu asli dah. Iya. Iya banyak banget kan emang alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya. Oke, next berarti dua lagi. Dua lagi. Oh, Midnight Sunrise. Midnight Sunrise atau Midnight in Paris? Oh, Midnight in Paris. Midnight in Paris. Midnight Sunrise dan Before Sunrise. Before Sunrise itu dua film Beda, romantis ya, yang romantis, ya. wow itu. Wah, keren juga ya suka Midnight in Paris loh itu. Iya, Midnight in Paris. Gue suka banget sih. Keren banget soalnya menurut Iya, gua. keren banget. Di situ Owen Wilson itu emang aktingnya top level lah kalau Midnight in Paris. Tapi kalian setuju nggak tuh sama 5 film favoritnya dia sama Bidin? Kalau kalian juga punya film favorit, tolong tulis kolom komentar guys. Oke, sekarang berarti kalian saatnya untuk mempromosikan film kalian sendiri. Ini adalah memang ada satu segmen yang untuk khusus kalian mempromosikan film kalian sendiri. Terserah mau dari Bidin, mau dari Dea ke kamera master. Silahkan Bidin. Aduh. Gue bingung. Gimana deh terserah kalian dah. Gue cuma gini-gini doang biasanya. Gue gak ngerti. Kalau misalnya kalian mau merasa keluar bioskop rasanya nggak sendiri, nonton Corin karena akan ada selalu yang menemani Anda kemanapun Anda pergi. Ya. Asik. Kalau misalnya buat kalian yang jomblo-jomblo, Oke. nonton Corin kalian gak akan kesendirian. Ais. Ada Corin kalian yang nemenin kalian. Nonton di bioskop 1 Desember. Jangan lupa. 1 Desember mark your calendar, bakal ketemu sama Bidin juga sama Dianisa juga. Kalau nggak ketemu DM aja ya. Kalau nggak ketemu sama Corin kita. Ya, Takut. ada di bioskop. Nggak ada di bioskop ya 1 Desember. Jangan lupa kalian semua. Oke, terima kasih banyak Bidin. Terima kasih banyak, sebuah kehormatan. Terima kasih banyak buat Dianisa juga udah mau datang ke sini. Sebuah kehormatan bisa ngobrol-ngobrol bareng kalian dan sukses selalu, sehat-sehat ya. Amin. Jangan Yes. sakit-sakit ya biar bisa main film lagi menghibur Amin. masyarakat Indonesia. Amin. Nah, itu dia Breakdown Bros Podcast episode 42. Kalau kira-kira kalian ada rekomendasi gestar di episode selanjutnya minggu depan, tulis di kolom komentar. Bidin pamit, Dianisa pamit, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Bye.